Perkenalkan, saya Juliarti Syafdashania dari 4E36 dengan NPM 102222933. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen risiko. Materi ini membahas pengertian manajemen risiko, langkah-langkah manajemen risiko, serta jenis-jenis risiko yang sering dihadapi dalam kehidupan maupun organisasi. Pengertian manajemen adalah proses rencana, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya. Yang kedua, tujuan utama manajemen adalah mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Sumber daya yang dikelola meliputi manusia, keuangan, teknologi, dan fisik. Dalam organisasi, manajemen membantu menciptakan sistem kerja yang teratur dan terarah. Pengertian risiko. Risiko adalah efek ketidakpastian terhadap suatu tujuan. Risiko dapat memberikan dampak negatif maupun positif. Setiap kegiatan pasti memiliki kemungkinan terjadinya risiko. Risiko perlu dianalisis agar kerugian dapat diminimalkan. Tujuan manajemen risiko: mengurangi kemungkinan kerugian, membantu organisasi mengambil keputusan yang tepat, menjaga stabilitas perusahaan atau individu, meningkatkan kesiapan menghadapi ketidakpastian, melindungi aset dan reputasi organisasi. Selanjutnya adalah langkah-langkah manajemen risiko. Yang pertama ada identifikasi risiko, yang kedua analisis risiko, yang ketiga evaluasi risiko, yang keempat penanganan risiko, yang kelima monitoring dan pengendalian risiko. Identifikasi risiko. Proses pengendalian kemungkinan masalah yang terjadi dapat dilakukan dengan observasi, wawancara, dan analisis data. Contohnya risiko keterlambatan, kecelakaan, atau kerusakan sistem. Selanjutnya ada analisis dan evaluasi risiko. Analisis risiko dilakukan untuk mengetahui tingkat kemungkinan dan dampak risiko. Evaluasi risiko digunakan untuk menentukan prioritas penanganan risiko dengan dampak besar harus segera ditangani. Yang selanjutnya ada penanganan risiko. Cara penanganannya yang pertama menghindari risiko, yang kedua mengurangi risiko, yang ketiga memindahkan risiko, yang keempat menerima risiko. Selanjutnya ada monitoring risiko. Monitoring dilakukan secara berkala, bertujuan memastikan risiko tetap kendali. Evaluasi rutin membantu organisasi beradaptasi dengan perubahan. Selanjutnya ada jenis risiko. Yang pertama risiko kredit. Risiko akibat kegagalan pihak lain menentukan kewajiban pembayaran. Contohnya nasabah tidak mampu membayar pinjaman bank. Selanjutnya ada jenis risiko. Selanjutnya risiko pasar. Risiko akibat perubahan kondisi pasar. Contohnya perubahan nilai tukar, suku bunga, dan harga saham. Selanjutnya ada risiko likuiditas. Risiko ketika perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban jangka pendek, contohnya kekurangan dana tunai atau operasional. Jenis risiko selanjutnya, risiko operasional, risiko yang muncul akibat kegagalan proses internal. Contohnya kesalahan manusia, kerusakan sistem, atau gangguan teknologi. Jenis-jenis risiko lainnya, risiko hukum, itu masalah akibat pelanggaran hukum. Selanjutnya risiko strategi, kesalahan dalam pengambilan keputusan. Lalu ada risiko kepatuhan, tidak mematuhi aturan yang berlaku. Lalu ada risiko reputasi, menurunkan kepercayaan masyarakat. Contoh risiko dalam kehidupan sehari-hari adalah saat pergi ke kampus, risiko kemungkinan terjadi adalah kemacetan. Lalu solusinya berangkat lebih pagi atau mencari jalur alternatif. Selanjutnya ada peran teknologi dalam manajemen risiko. Teknologi membantu proses analisis risiko cepat, data digital memudahkan pengambilan keputusan, sistem keamanan digital dapat mengurangi risiko operasional.
Jadi kesimpulannya adalah manajemen resiko sangat penting dalam kehidupan dan organisasi. Resiko dapat meminimalkan dengan perencanaan yang baik. Pengolahan resiko membantu mencapai tujuan secara lebih aman dan efektif. Kemampuan mengolah resiko menjadi kunci keberhasilan. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.